Cek. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bisa dengar saya nggih? Alhamdulillah kita ketemu lagi. Oke, kita mulai ya kuliahnya karena sudah jam 4:15 ya, sambil menunggu teman-temannya yang belum bergabung untuk bisa segera bergabung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Selamat sore semuanya, para mahasiswa sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat nggih? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Ya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di perkuliahan yang ke berapa ya? Ke-8 atau ke-9 ya. Untuk mata kuliah kita pemrograman komputer ya. Oke. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Oke, mari kita awali kuliah pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terakhir minggu kemarin kuliahnya sampai mana nggih? Syntax and if sudah ya? Halo? Terakhir sampai mana kemarin, minggu kemarin? Masih ingat kuliahnya sampai mana kemarin? Sampai mana ya kemarin, minggu kemarin? Halo? Hai. Halo? Apakah dengar suara saya? Sampai mana ya minggu kemarin ya? Saya juga lupa. Latih prosedur deklarasi tipe data. And if sudah? If Dan operator then, pada pemrograman itu Visual Basic, Pak. if then sudah belum ya? If then? If then sudah? Sudah belum if then? Contoh aplikasinya dengan menggunakan if then. Sudah, Pak, kalau nggak salah. Oke, nah kalau sudah sekarang kita lanjutkan masih logika percabangan ya dan perulangan. Kita akan bersama-sama melihat penggunaan sintaks select case ya, select case dan sintaks do while loop ya. Nah, kita lihat nanti untuk penggunaannya seperti apa. Nah, kita lihat ini ya. Oke, saya share screen dulu. Oke, kemarin kita bersama-sama melihat penggunaan dari sintaks if then ya. If then itu digunakan sebagai sintaks atau prosedur untuk menuliskan logika percabangan ya. Kemarin sintaksnya if, kemudian pernyataan satu ya, then if kondisi satu ya, then pernyataan satu. Kemudian berikutnya ya, else if pernyataan dua ya, then else if ya kondisi dua pernyataan dua, else if kondisi tiga pernyataan tiga, sampai dengan else if ya pernyataan n kondisi n ditutup dengan
else ya. Kemudian and if gitu. Nah, sekarang select case ya. Select case itu apa namanya sebenarnya mirip dengan if then ya. Jadi ini merupakan sintaks yang digunakan untuk memerintahkan komputer ya memberikan event ya kepada sebuah keadaan di mana nanti program akan mengecek ya, kondisi tertentu sampai dengan dia memenuhi suatu ekspresi tertentu. Nah, jadi sintaksnya dengan menggunakan select case kondisi select case kondisi ya, case is ini ekspresi 1 nanti akan menghasilkan perintah 1. Case is ekspresi 2 ya nanti akan menghasilkan perintah 2. Kemudian case is ekspresi ke n dia akan menghasilkan perintah ke n. Nanti setiap select case akan ditutup dengan n select. Nah, contohnya bagaimana begitu ya. Nah, untuk contohnya mari kita lihat ya, kita buka dulu Visual Basic 2005 ya. Ini saya stop screen-nya dulu. Dibuka yang aplikasinya Microsoft Visual Basic 2005. Oke, sekarang coba saya buka program yang sudah pernah saya share screen dulu ya. Oke. Ini kebetulan saya menggunakan 2010 ya, karena yang 2005 beberapa kali di komputer saya itu error sehingga kemudian saya unggah ke 2010. Tapi prinsipnya sih sama ya. Antara yang Microsoft Visual Basic 2005 dengan 2010 itu tampilannya relatif hampir sama, sintaksnya juga relatif sama begitu. Hanya ini pengembangan dari yang versi 2005. Oke, kita lihat dulu, kita buka coba ya yang sudah pernah saya buat. Oke. Nah, ini kita coba buat ya. Bentar, saya buka dulu. Ya, diproses dulu. Nah, ini ya, ini adalah formnya. Coba kita jalankan. Oke. Oh, nggak mau ini. Kita bikin baru saja kalau gitu. Coba kita bikin baru saja. Nggak mau jalan. Bentar, saya keluarkan dulu. Nah, kita running coba. Nah, ini mau ya. Oke, seperti biasa ya,
Kalau membuat aplikasi baru kita close dulu. Kita mulai dari file, ya, kemudian new project, ya ini diskat aja. File form application. Nah ini formnya kita namakan dengan katakanlah form, ya, select case. Nah, select case. Kemudian untuk apa? Teksnya ini kita isi dengan menentukan bilangan prima antara 1 sampai 10 misalkan. Teksnya itu menentukan bilangan prima 1 sampai 10, ini kita lebarkan. Nah, ini kita kecilkan, ya. Kemudian fontnya ini kita ubah ke 16 misalkan. Nah, ini biar tidak terlalu besar kita kecilkan. Oke. Toolbox-nya berikutnya adalah kita klik label seperti biasa. Ini label 1, biarkan nama name-nya label 1. Kemudian ini untuk teksnya kita ganti dengan masukkan bilangan 1 sampai dengan 10. Nah, selanjutnya kita masukkan text box. Kita masukkan text box. Nah, kita masukkan text box. Ini text box-nya biarkan tetap namanya text box 1. Kemudian ini teksnya kosong. Coba kita running, jalan atau enggak. Ya, mau jalan ya. Oke. Selanjutnya kita masukkan combo box, ya, atau combo box, button, ya, button, bukan combo, button. Nah, button di sini. Nah, button ini name-nya biarkan tetap button 1. Nah, kemudian untuk teksnya kita ubah menjadi, ya, tentukan misalkan. Tentukan kurang K. Nah, tentukan. Nah, nanti di sini, ya, kita akan menuliskan event-nya di sini. Caranya adalah dengan pertama kita mengetikkan dim, ya, dim bilangan as integer. Jadi prosedur deklarasi variabel yang kita deklarasikan adalah bilangan. Bilangan itu kita masukkan tipenya adalah bilangan bulat. Ya, dim bilangan as integer. Ya, dim bilangan as integer. Kemudian berikutnya, ya, bilangan, ya, sama dengan val. Nah, val itu berarti mengubah tipe data teks menjadi data numerik. Val tadi nama objeknya adalah textbox 1, ya, dot text. Nah, kita tutup textbox 1 titik text. Nah, kemudian berikutnya adalah kita masukkan select case. Nah, select case bilangan. Nah, kalau ada select case, maka nanti ditutup dengan end select. Nah, kita masukkan di sini, ya, case
ya, is sama dengan 1. Maka MSG box nanti akan muncul pesan ya, 1 itu bukan bilangan prima. Berikutnya case is ya sama dengan 2. Kalau 2 maka munculkan pesan MSG box ya. Ya ini 2 itu bilangan prima. Coba kita buat 2 dulu, jalan atau tidak? Oh, ada errornya di sini. Oh, ini errornya ini. Kurang tanda caret. Nah, coba jalan. Nah, ya. 1 begitu kita klik, nah akan muncul pesan ya, bukan bilangan prima. Kalau 2 kita klik ya, dia akan muncul bilangan prima. Nah, kemudian kita lanjutkan sampai dengan 10 case. Ya. Case is sama dengan 3, ya, maka muncul pesan MSG box, ya, bilangan prima. Ya. Ya, ini biar cepat kita copy saja ya. Nah, kita copy saja 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggal kita edit. Ya, ini case-nya 3, case-nya 4. 4 itu bukan bilangan prima. 5. Ya, 5 itu bilangan prima. 6 bukan bilangan prima. 7 itu bilangan prima. 8 bukan bilangan prima. Ya. Kemudian 9, nah 9 ini bukan bilangan prima. 10, ini termasuk bukan bilangan prima. Nah, tinggal kita running. Nah, kalau kita masukkan 10, akan muncul pesan bukan bilangan prima. Kalau kita masukkan 7, nah ini termasuk bilangan prima. Oke. Kemudian kalau kita masukkan 4, ya bukan bilangan prima. Kalau kita masukkan 12, ya ini tidak akan menghasilkan keluaran karena tidak kita tulis di dalam case yang ke-12. Nah, itu contoh dari membuat aplikasi sederhana menggunakan select case ya, select case ya, case is 1 sama dengan case is 10. Nah, terakhir ya, jangan lupa kemudian kita simpan. Oh ya, dihentikan dulu ya. Nah, ini stop debugging dulu, keluarkan, baru kemudian kita simpan. Ya, ini misalkan kita namakan dengan sintak select case. Tapi ini nggak boleh pakai ini kayaknya ya, nggak boleh pakai spasi, jadi pakai underscore sintak select case. Ini kita browse, kita taruh di mana? Di flash disk saja ya. Nah, ini di pemrograman komputer. VB 2005. Kita save, kita simpan.
Oh, nggak mau. Kita oke lah. Sintaks silekis. Ya, oke. Ya, oke. Nah, itu yang untuk silekis. Nah. Oke, selanjutnya kita ke sintaks berikutnya ya. Ada pertanyaan barangkali untuk silekis. Ya, jadi silekis ini nanti akan diperiksa dulu kondisinya ya, sampai memenuhi syarat tertentu, kemudian dia menghasilkan keluaran. Case-nya bisa dari mulai 1, 2 sampai dengan ke N. Oke, selanjutnya berikutnya adalah sintaks do while loop. Nah, ini do while loop ya. Do while loop itu adalah sintaks untuk memberikan perintah secara berulang dengan memeriksa kondisi yang ada. Dengan memeriksa kondisi yang ada. Jika kondisi yang ada bernilai benar, maka akan dilanjutkan perulangan. Namun jika kondisi bernilai salah, maka program akan berhenti pada saat itu juga. Oke, saya ulangi lagi di sini. Jadi ada satu sintaks yang disebut sebagai do while loop. Nah, nanti ada do while ya sampai dengan diakhiri dengan loop ya. Oh, ini nggak pakai titik-titik ya. Do while ya, do while titik-titik loop. Jadi do while loop ini sintaks untuk memberikan perintah secara berulang dengan memeriksa kondisi yang ada. Jika kondisi yang ada bernilai benar, maka akan dilanjutkan perulangan. Namun jika kondisi bernilai salah, maka program akan berhenti saat itu juga. Nah, adapun struktur sintaksnya itu pertama diawali dengan do while, kemudian kondisi 1, ya, perintah 1. Kemudian exit do, perintah 2, dan berikutnya adalah loop. Nah, ini contohnya ya. Untuk contohnya mari kita buka lagi untuk kode aplikasi Visual Basic-nya. Oke, kita buka dulu punya ya. Bentar. Mudah-mudahan bisa dibuka. Nah, nah ini ya contohnya. Oke, ini contoh aplikasinya. Saya share screen dulu. Nah, ini. Nah, ini. Do while, mana tadi do while? Oke, bentar cari yang do while. Select case. Do while. Ini yang select case. For next ya. Nah, ini. Dan nah ini while. Nah, ini do while loop. Nah, ini.
Oke, ini ya kira-kira ini contoh sintaksnya ya. Nah, ini untuk menggunakan do while. Jadi kita masukkan dim-nya dulu ya, deklarasi dim, angka as integer, kemudian angkanya itu mulai dari 10, do while ya kurang dari sama dengan 100. Nanti akan muncul MSG box ya, nilai angkanya ya, titik 2 plus angka, jadi angka plus 1. Kemudian loop and sub. Nah, oke, kita coba ya, mudah-mudahan bisa muncul. Caranya kita buat yang baru, new project. Oke, kita lihat dulu. Toolbox kita buat label atau buat form dulu ya. Form dulu ya, formnya ini kita namakan dengan form underscore do while. Do while loop. Do while loop. Kemudian untuk teksnya ini kita ganti menjadi form ya, atau form do while loop. Ini fontnya kita ubah menjadi katakanlah bold 16. Nah, ini nggak usah besar-besar, cukup sekian aja mungkin. Kita kecilkan, kita running dulu, jalan apa enggak? Kosongannya, nah ini kosong ya, jalan ya. Oke, berikutnya kita masukkan apa namanya, toolbox misalkan. Toolbox-nya kita masukkan label biasa. Ini kita default-nya namanya label 1, kemudian untuk teksnya ini kita ubah menjadi masukkan bilangan awal. Masukkan bilangan awal. Selanjutnya toolbox-nya kita masukkan lagi text box. Text box-nya mana ini? Nah, ini ya text box. Nah, text box kecilin. Text box ini kita beri nama text box 1. Kemudian teksnya biarkan kosong. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita masukkan button. Tambahkan button. Ini buttonnya biarkan namanya default button 1. Untuk teksnya kita namakan dengan apa? Misalkan urutkan. Nah, atau jangan lakukan duel gitu aja ya. Nah, atau kita ganti misalkan dengan lakukan pencacahan ya. Pencacahan. Nah, pencacahan. Oke, selanjutnya kita buat event-nya dengan cara double klik. Ya, double klik. Oke, kita masukkan pertama ya biasa deklarasinya dim ya. Misalkan kita masukkan angka s in
integer. Ya. Atau angka awal gitu ya, angka underscore awal. S integer. Angka awal underscore awal sama dengan val tadi text box 1 titik text. Nah, angka awal itu dari masukannya text box 1. Enggak ada Pak di layar Pak. Kemudian lakukan pencacahan ya. Do while ya. Angka awal itu kurang dari sama dengan 100. Ya, do while angka awal kurang dari sama dengan, jadi dia akan mencacah ya sampai dengan maksimal 100. Nah, ketika nulis do while masih akan muncul loop. Ya. Nah, kemudian kita masukkan MSG box dan keluar pesan MSG box ya. Nah, ini akan buka tutup kurung dulu, double caret nggak apa-apa, tengahnya kita isi. Ya. Nilai angka ya. Titik 2 sama dengan titik 2. Nah, terus di sini plus angka awal. Mudah-mudahan bisa jalan sintaksnya. Berikutnya ya. Angka awal plus, nah plus itu berarti tambahkan 1 ya. Sama dengan penambahannya itu 1. Dia mencacah penambahannya setiap penambahan 1 angka dari angka awal. Jadi misalkan angka awal pertamanya 10, nanti berikutnya akan muncul 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Oke, mari kita coba running ya. Mudah-mudahan jalan. Ya. Misalkan angka awalnya 1. Oh, error ini. Oke, ada yang salah. Oke. MSG box. Ini ada yang keliru ini. Ini nggak mau. Oke, kita lihat dulu. Plus angka awal. Angka awal sama dengan val textbook 1 do while angka kurang dari sama dengan 100 MSG box nilai angka ini berarti ya titik 2 plus angka awal. Kemudian kita coba running, jalan atau enggak ini kira-kira. Ada yang error. Oke, kalau 1, oh dia nggak mau. Ini ada yang salah ini berarti. Oke, ini salahnya di mana? Nggak mau ini. Oke, kita lihat coba dulu. MSG box. MSG box nilai angka awal plus oke, bentar. Plus sama dengan 1 loop nilai angka ini enggak jalan ini, bentar, ini kelirunya di mana ini? Dim angka awal as integer, angka awal sama dengan file angka awal file textbook 1.text
do while angka awal kurang dari sama dengan 100, MSG box sama dengan nilai angka awal, atau ini di sini mungkin. Oh, ini jalan kah? A first chance exception and type system invalid exception, pesannya. Ini keluar tapi nggak keluar ininya ya. Error. Oke. Ini apa ini? Ya namanya memprogram seperti ini ya. Kalau tidak pas codingnya itu, kemudian error. Ini harusnya mau ini. Nih, kita lihat dulu coba nih. Oke, kita share screen. Ini tadi contoh sintaksnya ada di sini. Dim angka as integer, kemudian angka mulai darinya 10 awalnya, kemudian do while angka kurang dari sama dengan 100, MSG box nilai angka titik 2 plus angka, harusnya mau ini, nggak mau kenapa ini. Oke, misalkan kita ubah aja ya, pakai angka aja, kira-kira mau nggak? Angka as integer, angka text box 1, do while angka kurang dari sama dengan 100, nilai angka titik 2 plus angka. Oke. Angka, apakah mau jalan? Oh, nggak mau juga. Nggak tahu kenapa ini. Kalau misalkan tidak pakai text box, angka sama dengan 10 gitu misalkan, jalan nggak? Ini juga error. Wah, error juga ternyata ya. Oke. Ini nggak mau jalan. File text box dot text. Text box 1 ya. Oh, mau ini, mau nih. Oke, 10. Oh, error, nggak mau. Nggak mau ini, nggak mau. Atau kalau ini kita buang, coba, namanya juga coba-coba. Nah, kalau kita buang, apakah bisa jalan? Ini awalnya 10, pencacahan, oh nilai angkanya. Nah, ini error lagi nih. Keluar pesan tetapi dia nggak mengeluarkan nilai cacahan angkanya.
nilai angka Oke, ini jadi PR nanti ya. Saya lihat dulu sintaksnya, ini belum jadi. Oke, berikutnya ya, namanya memprogrammer itu kadang bisa, kadang tidak ya. Oke, berikutnya adalah masih terkait sintaks. For next. Berikutnya for next. For next merupakan suatu kontrol ya yang memiliki nilai tetap atau jumlah perulangan yang telah diketahui sebelumnya. Jadi cara penulisannya ini for bla 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 kemudian next. Ya, for counter nilai awal to akhir perintah 1, perintah 2. Ya, ini coba kita jalankan ya, kira-kira jalan atau enggak ini ya. Harusnya sih bisa jalan. Misalkan dim nilai awal as integer ya, kemudian nilai awalnya itu 0 to 100 MSG box nilai Anda sekarang ya titik 2 caret plus nilai awal. Nilai awal ini dengan perintah next akan terus bertambah 1 dengan menggunakan perintah ini, maka perulangan dilakukan satu persatu. Next nilai awal. Oke. Nah ini coba kita pakai praktek yang ini aja ya. Ini ada label awal, kemudian text box awal di sini, akhir, text box akhir, kemudian ada bilangan genap, bilangan ganjil, list box 1, list box 2. Di sini ada contoh ini pakai for next ya. Nah, kita coba mudah-mudahan ini bisa. Ini ada contohnya. Nah, ini keluar dulu aja. Ini enggak jalan ya. Oke, file, new project, ini discard. Nah, mulai dengan Windows Form Application. Nah, mudah-mudahan bisa jalan. Kita coba dulu running kosongan ya. Ini bisa jalan atau enggak? Oke, bisa. Oke. Oke, berikutnya kita pakai dua label atau formnya dulu dibuat ya. Formnya form underscore for next. Nah, ini teksnya misalkan kita ubah menjadi form untuk membuat aplikasi dengan sintaks for next. Untuk fontnya biar besar, ukuran fontnya kita ubah ke 14. Kita ubah ke 14. Oke, besar. Oke, gini mungkin ya. Pertama, masukkan label 1. Label 1. Label 1 ini kita tulisi dengan awal. Ini biarkan namanya label 1. Teksnya awal.
Kemudian kita masukkan berikutnya, label lagi. Label. Ini biarkan namanya label 2, default. Kemudian teksnya kita ganti menjadi akhir. Awalnya, akhirnya. Kemudian kita masukkan text box. Text box-nya kita masukkan di sini. Masukkan text box. Ini kita biarkan atau ganti aja nggak apa-apa ya. Bilangan underscore awal. Kemudian berikutnya kita masukkan lagi text box. Ya, text box lagi. Ya, kita ganti dengan name-nya bilangan underscore akhir. Kemudian berikutnya list box. Masukkan list box. List box. Oke, list box. Nah, ini kita masukkan list box. Ya. Ini kita berikutnya kita isi label lagi. Label. Ini kita name-nya biarkan label 3, kemudian teksnya kita ganti dengan bilangan genap. Nah, bilangan genap. Ini kita besarkan sedikit. Nah, terus kita buat lagi label lagi. Ini biarkan defaultnya label 4, teksnya kita ganti dengan bilangan ganjil. Oke. Kemudian kita buat list box 2. Sekarang klik list box 2. Kita rapikan. Ini kita rapikan. Dan ini kita persempit. Oke, kita jalankan ya. Nah, ini kosong, ini. Terus berikutnya, berikutnya proses. Kita masukkan di sini aja, pakai button. Proses. Ini defaultnya biarkan namanya tetap button. Teksnya kita ganti menjadi button 1, kita ganti menjadi proses. Nah. Oke. Nah, kemudian kita isi event-nya ya, coding-nya di sini, diklik di button proses, kita double klik, kita isi. Nah, kita isi pakai contoh ini tadi. Ini contoh listing programnya sudah ada. Ya, private sub button klik ini ya, listbox 1.item clear, listbox 2.items clear ya. Kita masukkan dulu. Kemudian dim angka as integer for angka sama dengan textbox 1.text to textbox 2.text if angka mod 2, nah ini jadi menghitung modulus, then dia masukkan ke listbox 1 item add angka. Else dia masukkan ke listbox 2 item angka. Jika modulus atau sisa hasil bagi dengan 2-nya itu 0, maka dia masuk bilangan genap, karena bilangan genap itu di listbox 1. Sebaliknya, jika tidak sisanya, maka dia akan masuk ke daftar listbox 2. Kemudian and if, next angka and sub. Oke, kita coba.
Ya, kita coba membuat mudah-mudahan jalan. Kalau tadi nggak jalan ya, namanya juga mengcoding. Kadang ya karakter orang mengcoding itu semua sintaksnya harus clear, harus benar, ya baru kemudian bisa dieksekusi. Kalau enggak, ya error. Oke, kita coba lagi. Mudah-mudahan bisa jalan. Mana ini ya? Ini Pak ya kalau nggak salah. Nah. Oke. List box 1. List box 1. Ya. Dot item. Ya. Dot clear. Dot clear. Nah, titik 2. List box 2, jadi kita membersihkan isi dari list box 1 dan list box 2. Dot items, ya, dot clear. Nah, oke. Berikutnya dim, ya kita masukkan prosedur dim, angka s integer, integer. Nah, sudah. Berikutnya for angka itu integer ya. For angka, ya for angka mulai dari sama dengan bilangan awal dot text yaitu bilangan akhir dot text. Nah, jadi ini kita diisikan, ini bilangan awal, ini namanya adalah objeknya bilangan akhir. Yang bilangan akhir ini objeknya namanya bilangan akhir. Sehingga kemudian sintaksnya ya for angka bilangan awal titik teks itu bilangan akhir titik teks. Ya. If angka ya, mod 2 ya, mod 2 bisa dimoduskan dengan 2 sama dengan 0, nah, then ya kita masukkan ke list box 1 dot add apa ini tadi? Dot items ya. Dot items ya. Titik add. Nah, else ya jika tidak 0 maka kita masukkan list box 2 ya. Sisanya yang 2 ya, items dot add titik 2. Nah, list box 2. List box 2 dot item. Ya, items tadi ya. Oke. Terus and if ya. Kemudian setelah nx itu next. Ya, next angka. Oke, kita coba mudah-mudahan bisa jalan. Nggak tahu bisa. Oh, ada error ini. Errornya di mana? Public add items object as integer. Wah, ini nggak jalan lagi nih. Item. Awalnya 10, akhirnya 20. Oh, prosesnya nggak mau dia. Oke. List box 1. Oh iya kurang parameter angka di sini. Angka, kemudian ini juga masukkan angka. Oke, jalankah? Kemudian jalan. Nah, ini ya. Coba awalnya 1 sampai dengan 10. Proses. Nah, ini 2, 4, 6, 8, 10. 1, 3, 5, 7, 9.
yang masuk bilangan genap. Jadi dia mencacah mulai dari 1 sampai dengan 10 ya. Penambahannya itu 1 dari 1 ya. 1 ini kemudian masuk bilangan ganjil, tambah 1 lagi 2, 2 masuk genap dan seterusnya. Oke. Kita ubah sekarang misalkan dari 1 sampai dengan 100 kita proses. Nah, ini ya. Nah, ini. Kemudian kalau sampai dengan 1000, nah dia akan muncul. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ini listing programnya. Oke, bisa ya. Nah, kita simpan. Save as. Save all ya. Ini kita beri nama praktik next for next ya, for next. Oke, save. Ya, bisa. Oke, seperti itu. Kita running lagi, coba nih. Nah, mulai dari 2 sampai dengan 25. Nah, ini daftarnya bilangan genap ya, sama ganjilnya. Oke. Oke, coba satu lagi sekarang. Ini yang tadi for next ya. Ini tadi nggak bisa ya, yang do while. Nggak jalan. Oke. Tadi sudah ini kita praktekkan. Ini sudah tadi di akhir genap. For next sudah. Ini case select case sudah. If then juga sudah. Ini if then else juga sudah. Next for next sudah. Ini sudah for each in next. For each. While ya, while in while agreement, nggak ada contohnya tapi yang while. Ini tadi sudah ya, buat aplikasi untuk menampilkan nilai 0 sampai dengan 100 dengan menggunakan perulangan label awalnya, akhirnya, kemudian ya. Oke. Oke, mungkin itu saja barangkali untuk kuliah sore hari ini ya. Nanti untuk lebih jelasnya akan tutorialnya akan saya upload ya untuk praktikumnya. Jadi nanti praktikumnya ada beberapa project yang kemudian silakan dicoba ya. Project menggunakan if then ya, kemudian menggunakan select case ya, sama satu lagi menggunakan for next.
Oke, sebelum diakhiri barangkali ada yang ingin ditanyakan, ada bayangan atau enggak kira-kira? Halo? Ya, coba nanti praktek dulu aja, Pak. Besok pas di praktikum, Pak. Oke, ya. Oke, saya ambil screenshot-nya dulu ya untuk kuliah sore hari ini. Oke, nanti untuk praktikumnya nanti silakan praktik sendiri-sendiri ya, mencoba untuk membuat ya atau praktik tadi ya menggunakan sintaks NF kan sudah kemarin ya NF, tadi juga ada NF-nya juga sih itu yang terakhir tadi. Kemudian Fornex ya, Fornex tadi jadi ya aplikasinya. Kemudian yang tadi yang tidak jadi adalah yang menggunakan do while ya, loop ya. Nanti coba saya lihat nanti kesalahan programnya ada di mana sehingga kok nggak jalan. Jadi memang ketika kita menggunakan bahasa pemrograman apapun, ada satu karakter saja yang kemudian salah ya, mengakibatkan program tidak bisa berjalan, nggak bisa dieksekusi atau tidak bisa ditampilkan outputnya. Oke, saya ambil dulu screenshot-nya. Oke. Pertemuan berapa ini? 9 Pak ya? Tanggal 7. Cipek, bentar saya simpan di Cipek dulu. Oke, sekian dulu ya untuk kuliah kita sore hari ini. Mudah-mudahan ada yang nyantol gitu ya. Karena memang ya kuliah ini pemrograman memang ya sedikit banyak memang tingkat kesulitannya lumayan begitu ya. Jadi selain harus berlatih untuk menggunakan logika ketika kemudian kita merumuskan sintaks, juga harus banyak latihan gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan ada yang ada yang nyantol ya. Nah, nanti tinggal berikutnya adalah latihan dengan menggunakan komputer masing-masing. Terima kasih atas perhatian dari para mahasiswa sekalian mengikuti kuliah pada sore hari ini ya. Untuk praktikum besok, insya Allah ada tutorial nanti yang saya unggah. Tutorialnya malah borongan sekalian ya, jadi praktik menggunakan tadi select case ya, select case untuk menentukan ya sederhana saja kalau ada bilangan 1 sampai dengan 10 ya kita masukkan bilangan sembarang dia masuk bilangan prima atau bukan gitu. Kemudian yang for next tadi ya, for next kalau ada bilangan dari mulai awal ya batas bawah awal misalkan 10 sampai dengan 100 yang masuk ganjil itu yang mana ya yang masuk genap itu yang mana gitu. Nah, nanti bisa dikembangkan lagi misalkan membuat aplikasi antara 10 dengan 100 yang masuk prima itu yang mana gitu. Nah, nanti kita cari coba untuk menentukan bilangan genap atau ganjil kan pakai modulus ya. Modulus 2. Kalau
sisa hasil bagi 2-nya itu 0, berarti dia masuk genap. Kalau sisa hasil baginya dengan 2 itu 1, berarti masuk ke bilangan ganjil. Nanti kalau yang prima seperti apa begitu? Apakah pakai prime atau yang apa? Nanti kita lihat codingnya. Oke, mari kita akhiri kuliah dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, di ikhlas silakan untuk hari ini silakan presensi nanti di ikhlas sampai dengan pukul 23.59. Nanti untuk yang besok langsung ke ikhlas ya, tatap mukanya nanti kita tatap muka lagi secara online pada perkuliahan Senin yang akan datang. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.